Oke, shalom untuk adik-adik semua. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa bertemu dalam kelas hari ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Ya, hari ini pertemuan yang pertama. Jadi mungkin ada adik-adik yang belum kenal saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Arifin Umbutai. Jadi adik-adik semua bisa panggil saya Mr. Arifin. Oke, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapa boleh mempertemukan kami dalam kelas hari ini Tuhan. Kiranya Bapa, sebelum kami mulai pembelajaran kami hari ini, mari Engkau menuntun dan menyertai kami, memberikan kami hikmat, pengertian, marifat, sehingga apapun yang kami pelajari bersama hari ini Bapa, kami dapat menyerapi dan biarlah ini menjadi makna dan berdampak bagi masa depan kami yang akan datang Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, berkati adik-adik hamba semua sekalian Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka pengetahuan, pemahaman, mampukanlah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti dari apa yang hamba sampaikan sebentar Tuhan. Berkati pembelajaran kami hari ini Tuhan dari awal pertengahan, sehingga nama Tuhan yang kami permuliakan. Biarlah ini semua berjalan dengan sesuai dan kehendak-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Uh, Hari ini pertemuan yang pertama saya akan membawa materi tentang hidup berpengharapan. Ya, kita masuk di bagian kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, menyaji, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Oke. Kita lanjut di bagian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama, mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menunjukkan sikap berinteraksi atau beriman dengan relasi antara sesama. Yang ketiga, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan relasi dengan sesama. Yang keempat, menyajikan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk yang nyata. Yang berikut, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami makna hidup berpengharapan. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku berpengharapan. Yang ketiga, bagaimana peserta didik mampu membagikan pengalamannya tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. Yang keempat, peserta didik berperan aktif mengajak orang di sekitarnya untuk memiliki pengharapan. Oke, kita lanjut di bagian pendahuluan. Hidup berpengharapan adalah salah satu aspek pentingnya dalam kehidupan orang percaya. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan penderitaan, pengharapan menjadi jangkar bagi jiwa yang memungkinkan setiap orang untuk tetap teguh. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya tampak tidak menentu. Ya, jadi hidup berpengharapan adalah sebuah kehidupan yang menjadi jangkar bagi jiwa, artinya yang memungkinkan setiap orang untuk tetap teguh bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya tampak tidak menentu. Dalam iman Kristen, pengharapan bukanlah harapan kosong atau optimisme tanpa dasar, melainkan keyakinan yang kokoh akan janji-janji Allah. Pengharapan ini berakar pada karya penyelamatan Yesus Kristus
yang memberikan jaminan akan kehidupan kekal dan pemulihan yang sempurna. Pengharapan memampukan setiap orang percaya untuk melihat melampaui situasi sulit dan penderitaan saat ini dan menantikan pemenuhan rencana Allah yang baik dan sempurna. Rasul Paulus menegaskan bahwa pengharapan tidak hanya mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Adik-adik bisa baca di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Dengan demikian, hidup berpengharapan bukan hanya sekedar menunggu masa depan yang lebih baik, ya. Jadi masa depan tidak hanya hidup berpengharapan tidak hanya sekedar menunggu masa depan yang lebih baik, tetapi bagaimana juga menjalani di dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap yang penuh keyakinan, percaya bahwa Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ya. Oke, kita masuk di bagian isi materi. Isi materi. Di sini Yesus dasar pengharapan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintahnya juru selamat kita dan Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Firman Tuhan di atas katakan bahwa Yesus adalah dasar pengharapan kita. Yang paling sulit bukan berharapnya, tetapi membangun dasar dari pengharapan tersebut, yaitu mengenal Yesus. Jika mengenal Yesus adalah dasarnya, maka pengharapan pun akan benar. Ya, jadi di sini pengharapan sebenarnya bukan berharapnya, tetapi bagaimana membangun dasar dari pengharapan tersebut, yaitu mengenal Yesus yang sebagai dasarnya. Ya. Penting bagi kita untuk mengenal Yesus karena semua pengharapan kita sebagai orang percaya, entah itu keselamatan, kesembuhan, kesehatan, berkat, kelimpahan, ataupun masa depan yang indah. Dan dasarnya itu adalah Yesus. Ya, jadi semua itu pun keselamatan, kesembuhan, kesehatan, berkat, kelimpahan, ataupun masa depan yang indah itu pasti dasarnya adalah Yesus. Ya. Oke, di sini kita lihat yang berikut umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan yang memang sudah kacau. Yang kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap memiliki harapan akan datangnya Sang Mesias yang membebaskan mereka dari tanggung jawab. Ya, jadi ternyata pada waktu itu umat Israel itu ternyata dibagi dalam dua kelompok. Artinya ada yang memiliki harapan, yang menantikan kedatangan Sang Mesias, dan ada juga yang sudah tidak lagi. Ya, artinya mereka sudah memberontak dan mereka sudah berbuat jahat. Dan ada yang memilih masih bertahan untuk menantikan kedatangan Sang Mesias, yaitu yang dijanjikan oleh Allah. Nah, dalam kedua kelompok ini sehingga ada seorang yang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dalam Lukas 2 ayat 25. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya bahwa pada saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya, yaitu janjinya, kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Ya, jadi di sini salah satu yang kita lihat dari bangsa Israel adalah seorang yaitu Simeon. Bagaimana dia tetap memegang pengharapannya itu menantikan janji Allah, dan dia tetap dengan setia terus beribadah, berdoa, menyembah, bahkan dia setia sampai pada masa tuanya. Jadi ini yang perlu kita lihat di sini, ya. Oke, yang berikut ada beberapa yang harus dicapai sebagai anak Tuhan dalam hidup berpengharapan. Yang pertama, mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Hidup beriman dan berpengharapan adalah dua aspek fundamental dalam kehidupan spiritual, terutama dalam konteks iman Kristen. Ya, jadi kedua memberikan makna
dan tujuan yang mendalam bagi individu, serta menjadikan sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ya, jadi bagaimana pentingnya untuk mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Makna iman. Iman dalam konteks Kristen berarti percaya kepada Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Iman bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga merupakan dasar dari pengharapan yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Dalam Alkitab, iman digambarkan sebagai dayung yang menggerakkan perahu kehidupan. Tanpa iman, kehidupan akan terombang-ambing tanpa arah tujuan. Ya, jadi jelas di sini imanlah yang mengarahkan kehidupan kita. Maka kalau tanpa iman, kita tidak akan memiliki tujuan hidup. Apalagi di saat kita membangun pengharapan tanpa iman, kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan itu. Ya, sama seperti perahu. Kalau perahu di saat kita lihat pun teman-teman tanpa orang mendayung kan, di saat di tengah laut itu pasti diombang-ambing oleh gelombang lah, angin, arus lah, dibawa kemana-mana. Di situ diseret. Jadi tidak menentu di tujuannya di mana. Ya, maka begitulah kehidupan kita. Di saat kita membangun pengharapan kita harus disertai dengan iman, yaitu yang membawa sampai kepada tujuan hidup kita. Ya, makna pengharapan. Pengharapan adalah sikap optimis yang realistis, di mana seseorang menantikan sesuatu yang baik di masa depan. Dalam iman Kristen, pengharapan tidak hanya berfokus pada kehidupan sekarang, tetapi juga pada kehidupan kekal di surga. Pengharapan ini memberi kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, karena ada keyakinan akan janji Tuhan untuk menyelamatkan dan menyertai umatnya. Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Ada 3 hal. Yang pertama ada keteguhan hati. Orang yang hidup beriman dan berpengharapan memiliki kemandirian atau pendirian yang teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi sulit. Mereka percaya bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan. Yang kedua, sikap positif. Pengharapan mendorong individu untuk tetap optimis meskipun menghadapi tantangan. Ini menciptakan mentalis yang tidak mengenal putus asa dan selalu mencari cara untuk bertumbuh dan berkembang. Komitmen untuk melayani. Hidup beriman mengajak individu untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana seorang memperhatikan orang lain. Bagaimana dia saling mendukung dan membangun komunitas yang kuat menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan sikap beriman dalam relasi dengan sesama. Sikap beriman dalam konteks relasi dengan sesama mencerminkan bagaimana individu menjalani kehidupan sosialnya berdasarkan nilai-nilai iman yang diyakini. Nah, dalam ajaran agama terutama dalam kekristenan, hubungan antara manusia tidak hanya dipandang sebagai interaksi sosial saja, tetapi bagaimana sebagai manifestasi dari iman kepada Tuhan. Ya, jadi tidak hanya dipandang sebagai sekedar agama, tidak hanya sampai kepada itu, tapi bagaimana dia menunjukkan sikap yang beriman itu dalam relasi dia membangun dengan sesama. Yang kedua, oke, kita lanjut. Yang berikut, kepedulian terhadap tanggung jawab moral. Nah, ini berbicara tentang sabar ya. Oke, yang berikut kesabaran dan ketabahan. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi konflik atau kesulitan di dalam hubungan itu supaya tidak terjadi sekalipun terjadi perselisihan, tapi bagaimana kita mampu bersabar dan tabah dalam memperbaiki hubungan antara relasi yang bermasalah, ya. Jadi di situ kita bisa mampu untuk menghadapi supaya tidak ada antara kebencian atau perselisihan yang lebih lama atau mendalam di situ, ya. Oke. Yang berikut, meningkatkan kepedulian sosial.
Sikap beriman juga tercermin dalam kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Ya, jadi iman mendorong individu untuk melakukan amal baik dan terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas. Komunikasi yang baik, ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus membangun relasi yang harmonis. Itu artinya kita harus mampu di situ berkomunikasi yang baik, yang sopan, yang tidak menyakiti orang lain, yang menghormati antara satu dengan yang lain. Sama seperti ketika adik-adik semua berbicara dengan teman-teman, tidak mungkin mengeluarkan kata kotor. Nah, itu baru komunikasi yang baik. Tidak mungkin di saat teman-teman kamu berbicara dengan sopan, kamu tanggapi dengan makilah atau dengan kata kasar. Itu tidak bisa membangun komunikasi yang baik. Tapi bagaimana komunikasi yang baik antara kedua relasi ini bisa berbicara, berkomunikasi dalam komunikasi yang baik, yang efektif, yang searah. Ya, kita lanjut. Yang ketiga, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan relasi dengan sesama. Ya, jadi sikap hidup beriman dan berpengharapan memainkan peran penting dalam membentuk relasi yang sehat dan positif dengan sesama. Dalam konteks ini, iman dan pengharapan tidak hanya menjadi aspek spiritual, tetapi juga mempengaruhi cara hidup individu berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi di saat kita memahami sikap hidup yang beriman dan berpengharapan, apalagi di saat kita membangun relasi dengan sesama seperti yang saya sudah katakan tadi, intinya adalah kita harus membangun mengerti keadaannya dan kita harus bisa mewujudkan di situ yang namanya relasi yang benar, ya. Karena memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan sangat penting. Kenapa dalam membangun relasi yang sehat dengan sesama? Makanya iman memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Sementara harapan menciptakan optimisme tentang masa depan. Ya, kita lanjut di bagian yang keempat, menyajikan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk nyata. Nah, ini dalam tindakan nyata kita. Bagaimana kita memiliki cara hidup yang beriman dan berpengharapan. Hidup beriman dan berpengharapan tidak hanya merupakan konsep abstrak saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Ya, tidak hanya sekedar kita mengatakan bahwa oh ini saya memiliki iman atau saya ini sedang membangun pengharapan, tapi tidak diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari. Makanya di sini berikut ada beberapa cara untuk menyajikan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam interaksi dengan sesama. Yang pertama, menunjukkan kasih kepada sesama, berperilaku jujur dan adil, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, membangun komunitas yang kuat, menghadapi ujian hidup dengan ketabahan, berdoa dan beribadah secara teratur, meningkatkan kepedulian terhadap sosial. Nah, ini semua penting untuk membangun hubungan kita semakin memperkuat iman dan pengharapan kita dalam bentuk yang nyata. Ya, oke. Kita lanjut yang berikut. Pentingnya kita memiliki harapan. Yang pertama, pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, ya. Jadi pengharapan itu membuat kita mampu bertahan dalam kita menghadapi situasi yang sulit sekalipun, ya. Jadi seorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar. Sebab karena pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku dalam sambil meratapi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, ya, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam Ibrani 6 ayat 9. Sebuah kapal tanpa sauh akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kehidupan kita tanpa pengharapan akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret kita. Ya, oke, kita masuk dalam kesimpulan. Harapan atau pengharapan merupakan salah satu dari 3 kebajikan teologal dalam tradisi Kristen, ya. Jadi harapan merupakan kombinasi dari hasrat dan sesuatu dari pengharapan untuk menerima kebajikan. Untuk menerima kebajikan ini berharap akan persatuan ilahi dan juga kebahagiaan abadi, ya.
Nah, ini makna dan arti pengharapan. Dalam kesimpulan ini bahwa suatu sikap hati seseorang yang sedang memohon dan meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang dia anggap berkuasa dari dirinya sendiri. Dan dianggap bahwa pribadi itu bisa menjawab apa yang menjadi permohonan dan permintaannya. Ya, jadi makna dari pengharapan atau arti pengharapan itu adalah bagaimana kita memohon atau meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang kita anggap itu lebih berkuasa dari diri kita, dan kita percaya bahwa dia bisa menjawab setiap permintaan dan permohonan kita. Itu adalah arti dan makna pengharapan yang sebenarnya, ya. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi di awal, bahwa pengharapan itu uh, kita harus menjadikan itu tidak bisa kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, yang kokoh, dan itu dan itu mengarah kepada kehidupan Yesus Kristus, ya. Jadi dasar uh, hidup pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Artinya apa? Sekalipun kita ada di dalam tengah dunia yang rusak, yang penuh permasalahan, kesulitan, tapi kita tetap ada, pertahankan pengharapan kita. Contoh, di saat kita nanti adik-adik semua berharap untuk masa depan yang sukses. Nah, di saat adik-adik suatu saat nanti apa yang kamu dapatkan, ya itu yang kamu pelajari hari ini. Maka jangan berhentilah untuk berharap dan bosan terus dengan apa yang kamu bangun hari ini. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan di pertemuan hari ini, ya. Jadi intinya adalah bangunlah kehidupan kita yang hidup dalam berpengharapan, yaitu dasarnya adalah Yesus Kristus. Oke, di sini di akhir pertemuan ini saya akan memberikan penugasan kepada adik-adik. Ada 2 tugas, ya. Yang pertama itu uh, bagaimana adik-adik semua bisa menyusun pengharapan kamu dalam 1 tahun belakangan ini, seperti apa harapan kamu, ya, dalam 1 tahun belakangan ini, ya. Buatlah harapan kamu selama 1 tahun belakangan ini seperti apa. Kemudian yang kedua, tuliskan doa yang intinya kamu memohon pengharapan yang ingin kamu sampaikan pada Tuhan. Ya, jadi tulislah doa yang berupa di saat kamu meminta sesuatu atau memohon kepada Tuhan, itu pengharapan apa yang kamu akan nantikan, yang akan kamu wujudkan ke depannya. Bisa kamu buat dalam sebuah kertas karton dan berbentuk hiasan di dinding rumah. Bisa, atau bisa di sekolah. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti kalau masih ada yang belum dipahami bisa tanyakan kepada saya. Oke, sekian. Sebelum kita menutup kelas kita hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk kesempatan hari ini. Kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Biarlah apapun yang kami pelajari Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bisa menjadi bekal dan pedoman kami di masa depan kami Tuhan. Bagaimana kami harus belajar untuk hidup dalam berpengharapan, yaitu di saat kami menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami yang sempurna. Bapa, kuatkan kami Tuhan, di saat kami menjalani kehidupan ini, dalam masa sulit ini, dalam setiap permasalahan hidup kami. Kami pertaruhkan semuanya masa depan kami ke dalam tangan-Mu, terlebih khususnya bagi adik-adik hamba semuanya Bapa, berkati mereka Tuhan. Bapak, ini doain pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sekian dari saya pertemuan kita hari ini. Shalom dan terima kasih.